Perkenalkan, nama saya Joshua Kurniani Fobria, semester 1B dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Jawab, solusi yang saya tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan yaitu: yang pertama, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di seluruh sekolah dan perguruan tinggi. Kedua, menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, banyak membaca buku sebagai referensi untuk mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan berbicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Jawab, pembelaan saya agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara yaitu: yang pertama, mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Yang kedua, berusaha untuk memahami setiap perkataannya. Dan yang ketiga, menjawab dengan lembut dan tidak bertele-tele. Soal yang nomor 3, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Jawab, saran saya sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan yaitu: ketika kita temukan kesalahan penulis atau pengetikan dalam suatu bacaan, yang harus kita lakukan yang pertama, pada saat menulis secara manual, kita harus dengan teliti agar tidak terdapat kesalahan. Dan yang kedua, pada saat mengetik, kita harus membaca kembali semua yang diketik agar dapat mengetahui kata-kata yang salah. Nomor 4, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian diubah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda diberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Yang pertama, 15 kata yang salah dan diubah menjadi yang benar. Kata yang pertama, standar. Diubah menjadi benar yaitu standar, yang sebelumnya double D dan diubah menjadi benar cuma 1D. Yang kedua, popular. Diubah menjadi yang benar populer, yang sebelumnya menggunakan huruf A diubah menjadi benar menggunakan huruf E. Ketiga, bakti. Diubah menjadi kata yang benar yaitu bakti, yang kata sebelumnya menggunakan H dan diubah menjadi yang benar tidak menggunakan H. Yang keempat, batin. Diubah menjadi yang benar batin, kata yang sebelumnya menggunakan H dan diubah menjadi yang benar tidak menggunakan H. Yang kelima, izin. Diubah menjadi yang benar izin, kata sebelumnya menggunakan huruf J dan diubah menjadi benar menggunakan huruf Z. Analisa. Diubah menjadi benar yaitu analisis. Ketujuh, frasa. Diubah menjadi benar frase,
ke-8 hierarki, diubah menjadi benar hierarki. 9 nasihat, diubah menjadi yang benar nasihat. Yang ke-10 malaikat, diubah menjadi yang benar malaikat. Ke-11 horizontal, diubah menjadi yang benar horizontal. Ke-12 sukarela, diubah menjadi yang benar sukarela. Kata yang sebelumnya terpisah dan diubah menjadi yang benar disambung. Ke-13 ideologi, diubah menjadi yang benar ideologi. Ke-14 subjek dan diubah menjadi benar subjek. 15 rubuh, diubah menjadi benar roboh. Dan yang kedua, 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu yang pertama kebenaran. Kebenaran, kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa atau morfologi dan sintaksis. Yang kedua ketepatan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan di kanannya. Ketiga kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata bersinonim. Soal yang terakhir, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian diubah menjadi efektif dan disertai dengan penjelasannya. Jawab, Bu Tuti yang pertama, Bu Tuti merupakan keanggotaan PKK. Diubah menjadi kalimat efektif, Bu Tuti merupakan anggota PKK. Kalimat yang kedua, diambil ayam motor itu sejak pagi. Diubah menjadi kalimat yang efektif, motor itu diambil ayah sejak pagi. Yang ketiga, dompetnya bagus, hilangnya di pasar. Diubah menjadi kalimat efektif, dompet bagus itu hilang di pasar. Keempat, dikiranya itu tidak pernah kerjakan tugas sekolah. Aku ini. Diubah menjadi kalimat efektif, dia mengira aku tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Yang terakhir, disebut juga sinonim persamaan kata itu. Diubah menjadi kalimat yang efektif, persamaan kata disebut juga sinonim. Sekian dari saya, terima kasih.